Halo, salam sepak bola. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari timnas Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Tentunya ini bukan hasil yang mengembirakan ya, karena memang harapan kita timnas Indonesia harus akan menang gitu dan bertanding di babak final, mencetak sejarah kembali masuk ke babak final Piala Asia U23. Tapi momentum itu harus dikandaskan oleh Uzbekistan, dan tentunya tidak sepenuhnya kita bermain buruk ya, karena memang kita pun bermain bagus, tapi ya sayang sekali ya kita harus menerima ini dengan lapang dada tentunya. Dan untuk seluruh penggawa timnas nasional Indonesia, jangan berkecil hati, pelan-pelan saja ya, karena untuk mencapai suatu titik puncak gunung itu butuh pendakian yang sabar, jangan tergesa-gesa. Kalau misalnya ada badai yang menghantam kita, ya kita istirahat dulu lah, sambil kita memikirkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan gelar itu. Oke, semangat terus kita seluruh pendukung dan supporter yang tentunya warga negara Indonesia akan selalu mendukung timnas nasional Indonesia. Lawan siapapun dalam event apapun kita akan selalu setia. Jangan merasa gagal sendiri, kita pun merasakan hal yang sama dengan pemain-pemain timnas nasional Indonesia. Tentunya gue ingin membahas pertandingan yang sangat mendebarkan ini. Tentunya Uzbekistan juga bukan tim yang lemah ya, mereka clean sheet dari awal di babak fase grup, di babak 8 besar. Mereka selalu clean sheet, tidak pernah kebobolan. Tentunya itu cukup menggambarkan ya bahwa Uzbekistan ini adalah tim yang kuat dan terbukti gitu. Fisik mereka itu luar biasa gitu ya. Dari sejak menit babak pertama dimulai, itu mereka sudah menunjukkan permainan yang agresif. Ya, kita pegang bola langsung di pressing, pegang bola langsung di pressing, sehingga kita sulit untuk mengembangkan permainan. Nyaris di babak pertama kita gak punya peluang sama sekali gitu. Terus-terusan dibombardir oleh Uzbekistan ya, meskipun di babak pertama tidak terlalu banyak yang on target. Ya ada satu tendangan yang memang menghantam Mister Gawang, tapi itu pun masih bisa kita atasi. Di babak pertama tentunya kita bermain bagus sebetulnya. Ya. Hanya saja permainan Uzbekistan ini yang terlalu agresif sehingga kita sulit untuk mengembangkan permainan. Ya, mungkin bisa dihitung lah ada berapa kali gitu kiper Uzbekistan menangkap bola dari Indonesia. Beberapa kali ada lemparan pertama Arhan, itu pun masih bisa diantisipasi. Jadi di babak kedua kita kalah telak ya oleh pressing, oleh agresif permainan dari Uzbekistan. Masuk di babak kedua harapan gua ada perubahan permainan dari Indonesia yang nyaris tidak berkembang di babak pertama. Ya. Tetapi lagi-lagi Uzbekistan ini menunjukkan karakternya, menunjukkan karakter bermainnya. Kita lagi-lagi tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan. Ya, terus saja dibombardir. Sehingga ada momentum untuk bisa menaikkan mental dan moral pemain timnas nasional Indonesia lewat gol Muhammad Ferrari. Namun sayang sekali gol itu dianulir. Ya, meskipun gak jelas sama sekali gitu, ya kan posisi kamera yang menyorot ke arah Muhammad Ferrari dan Ramadan Sananta itu menurut gua gak jelas ya, posisi offsetnya pun gak jelas. Namun lagi-lagi VAR membuktikan bahwa Ramadan Sananta sudah terlebih offset ya, karena tumitnya lebih menonjol sedikit. Aduh sayang sekali, padahal itu adalah momentum yang bisa mengangkat dan kemungkinan bisa memenangkan pertandingan. Ya namun sayang sekali keputusan wasit sudah mutlak ya, sampai dengan gol dari Uzbekistan. Di sanalah titik kehancuran terjadi. Ya, titik kehancuran terjadi di sana. Meskipun gol itu lahir hasil dari gagalnya gol pertama dari Indonesia, langsung berdampak. Langsung berdampak. Padahal menurut gua itu bola masih bisa diselamatkan oleh Rizky Ridho, masih bisa disundul, namun itu kurang fokus. Ya, karena gol terjadi, pemain dari Uzbekistan yang mencetak gol, di depannya ada Rizky Ridho, di belakangnya ada Justin Hubner.
Itu gagal diantisipasi, aduh sayang sekali gitu ya. Karena memang itu tadi, kita sudah kehilangan fokus. Setengah fokus kita sudah hilang, karena gol pertama yang gagal. Nah, terjadilah gol pertama dari Uzbekistan. Ya. Dan ketika Rizky Ridho terkena kartu merah, di sana pun kita bermain semakin hancur, semakin tidak fokus. Ya, sudah hilang tuh yang namanya strategi, yang namanya pola permainan. Sudah hilang gara-gara Rizky Ridho di kartu merah. Ya memang itu pelanggarannya, menurut gue itu sulit dihindari ya, karena Rizky Ridho juga tujuannya menyapu bola. Namun sayang sekali pemain Uzbekistan ini cerdik juga gitu. Dia langsung lari mendekat Rizky Ridho sehingga tidak sengaja Rizky Ridho menendang kakinya. Dan terjadilah kartu kuning kedua dan Rizky Ridho keluar. Permainan kita semakin hancur lagi ya, sehingga terjadi gol kedua. Itu pun gol kedua lahir sebetulnya masih bisa diselamatkan oleh Hernando Ari ya, masih bisa selamatkan, tetapi aduh sayang sekali gitu ya, bola malah tergelincir dan masuk ke gawang kita sendiri. 2-0 sampai dengan menit ke-80 ya. Apakah kita dari sana bisa mengembangkan permainan? Tidak juga, kita malah semakin hancur. Wah, banyak terjadi pelanggaran yang memang menurut gua tidak perlu gitu ya kan. Kita mulai bermain kasar, kita mulai bermain tidak stabil ya, sehingga sehingga mental kita semakin drop. Udahlah ya, ketika memang gua melihat permainan timnas Indonesia sudah seperti itu, gua rasa gak bisa gitu ya, gak bisa meskipun kita tambahan waktunya itu 16 menit, gak bisa juga kita bermain dengan 10 orang lalu dengan intensitas permainan yang tinggi yang ditunjukkan oleh Uzbekistan. Sulit rasanya gitu untuk menyamakan kedudukan. Dan babak kedua berakhir ya, babak kedua berakhir sehingga kita dipastikan gagal maju ke babak final dan gagal mendapatkan tiket pertama masuk ke Olimpiade. Nah, nanti kita masih punya peluang tentunya dengan perebutan juara ketiga. Jikalau kita gagal di juara ketiga, kita pun masih punya kesempatan lewat jalur playoff. Ya. Mudah-mudahan timnas Indonesia ya bisa lolos ke Olimpiade Paris di bulan Juli mendatang. Kita doakan sama-sama dan tentunya semangat terus untuk Garuda Muda. Semangat terus, jangan merasa lemah dan kalah sendiri. Kita pun sama merasakan kekecewaan yang memang yang memang akan terlalu teringat lah beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Dan jangan berkecil hati, tetap fokus, tatap laga selanjutnya. Mari kita menangkan, kita seluruh warga Indonesia siap mendukung dan siap mendoakan timnas nasional Indonesia agar lolos ke Olimpiade Paris. Kapan lagi ya kita bisa lolos ke Olimpiade Paris? Kalau bukan hari ini kita memaksimalkan kesempatan. Momentum ini kita jadikan momentum yang sangat berharga dan dicatat dalam buku sejarah sepak bola di Indonesia. Makanya harus semangat. Harus semangat. Tentunya kita sebagai penonton tetap dukung, jangan banyak menghujat, jangan banyak berkomentar yang tidak baik ya. Mungkin Bung Toel hari ini tersenyum ya karena memang Sintayong gagal, timnas gagal. Tapi lihat saja, gua yakin timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan selanjutnya dan lolos ke Olimpiade Paris. Oke, itu saja yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak kehilangan, agar Anda selalu mendapatkan informasi tentang video-video terbaru dari channel JP Story ini. Terima kasih, salam sepak bola.